Tawuran dua kelompok remaja terjadi di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Beberapa remaja tersebut membekali diri dengan senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan untuk mengantisipasi tawuran lanjutan. Sejumlah remaja diperiksa petugas terkait kasus tawuran yang terjadi. Diduga tawuran terjadi karena saling ejek di media sosial. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, puluhan remaja warga Kampung Tambra Kuningan dan Kampung Perbalan Purwosari terlibat tawuran sarung di Jalan Delta Mas, Kelurahan Kuningan, Semarang Utara. Beruntung aksi tawuran dapat dicegah petugas Babin Kamtibnas yang tengah melakukan patroli. Petugas mengamankan 9 pelaku. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku aksi tawuran sarung tersebut merupakan tradisi puasa Ramadan. Warga selamatkan bocah 8 tahun yang diikat dan disiksa ayah tirinya. Komedian berinisial M yang membeli puluhan konten porno Dea OnlyFans akan diperiksa polisi. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo yang akan menyampaikan berita-berita menarik lainnya. Kita awali iNews Sore hari ini dengan kecelakaan beruntun yang menewaskan bapak dan anak pengendara sepeda motor di jalur Singaraja, Denpasar, Bali. Nasib tragis dialami bapak dan anak di Bali. Keduanya tewas dalam kecelakaan beruntun di lokasi yang dikenal jalur tengkorak di Jalan Raya Denpasar, Singaraja, Bali. Kecelakaan beruntun itu melibatkan 3 mobil dan 1 sepeda motor. Kejadian bermula saat mobil yang diduga tak menguasai medan menyambar sepeda motor yang dikendarai oleh seorang bapak bersama anaknya yang baru berusia 14 tahun. Mobil kemudian oleng ke kiri lalu menyerempet 2 kendaraan lainnya. Kaget, bisa dibilang kaget, membanting setir, lanjut kecelakaan beruntun dengan Avanza putih di depannya dan Avanza hitam di depannya lagi. Kini baik mobil maupun motor yang terlibat laka lantas maut ini sudah diamankan di Polres Buleleng untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Sementara itu di Maros, Sulawesi Selatan bermaksud menghindari pengendara motor, truk bermuatan 30 ton semen terbalik. Akibat kecelakaan tersebut, arus kendaraan di lokasi macet mencapai belasan kilometer. Sebuah truk tronton yang mengangkut 30 ton semen terbalik di Jalan Poros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Truk yang melintang mengakibatkan ratusan sak semen tumpah ke jalan. Menurut sopir truk, dirinya sengaja membanting setir untuk menghindari pengendara motor yang muncul secara tiba-tiba hingga menabrak pembatas jalan. Ada motor tadi saya hindari, Pak. Motor. Oh, terus? Tiba-tiba dari lorong kecil ini saya hindari. Kaget, Pak. Langsung kaget. Langsung pasang. Daripada orang saya tabrak, lebih baik tertua. Badan truk yang terbalik berhasil dievakuasi, dibantu dengan truk tronton lain yang melintas. Dengan bergotong royong, warga menepikan semen yang tumpah menutupi jalan. Akibat kecelakaan tunggal ini, arus kendaraan dari arah Kabupaten Pangkep menuju Makassar alami kemacetan mencapai belasan kilometer. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Diduga mengalami korsleting AC, sebuah bus terbakar di halaman parkir Terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Rabu siang. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian tersebut. Api
Api membakar sebuah bus antar kota antar provinsi bernomor polisi B7213 VGA di halaman parkir terminal terpadu Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur Rabu siang. Saat terbakar, bus dalam kondisi mesin mati dan tengah ditinggal sopir. Diduga api muncul dari adanya korsleting AC pada bus. Beruntung saat terbakar tidak ada penumpang di dalamnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah hampir 30 menit, api berhasil dipadamkan. Menurut saksi mata, api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian badan bus. Tidak percaya, saya lari sana. Mau tahu apa kalau buka apa aja saya jelas mas. Pokoknya dari tengah bagian tengah. Iya dari tengah ya. Kita situ. Bagian atas apa bawah? Dari atas. Dari atas. Atas tapi tengah. Yang nyalanya dulu. Dalamnya itu, dalam situ dulu. Kira-kira bagian apa tuh bang? Itu apa namanya? Seorang staf HRD bank swasta nekat merampok bank di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan dengan menggunakan airsoft gun. Menurut polisi, pelaku nekat melakukan aksinya karena terlilit utang. BS yang bekerja sebagai staf HRD bank swasta ini ditangkap petugas keamanan Bank Pembangunan Daerah setelah berusaha merampok sebuah bank di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa siang. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku melakukan aksinya lantaran terlilit utang yang jatuh tempo. Selain itu, aksi nekatnya dilakukan terinspirasi dari film perampokan Hollywood yang kerap ditontonnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata pisau lipat, airsoft gun, alat kejut, petasan asap, dan tali tis. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Jadi yang bersangkutan sebenarnya dari latar belakangnya, yang bersangkutan adalah pegawai di salah satu bank swasta. Posisinya cukup bagus sebenarnya, staf HRD, dan kalau dilihat dari penghasilan atau gajinya itu juga sudah cukup besar, kalau nggak salah 60 juta per bulan. Namun karena terlilit hutang, di mana di hari Jumat nanti itu sudah jatuh tempo hutangnya dan yang bersangkutan harus membayar hutangnya dan terus dikejar-kejar oleh orang yang meminjamin hutangnya, sehingga dia timbul pikiran nekat untuk melakukan kejahatan. Pemirsa, seorang pria di Bogor, Jawa Barat menganiaya anak tirinya yang masih berusia 8 tahun dengan setrika listrik. Warga mengerebek rumah pelaku dan menemukan korban disekap dengan kaki dan tangan terikat. Warga Bojonggede, Bogor, Jawa Barat menggerebek sebuah rumah kontrakan yang menjadi lokasi penganiayaan anak di bawah umur. Warga mendapati seorang anak berusia 8 tahun disekap dengan kaki dan tangan terikat, sementara tubuhnya penuh luka memar dan luka bakar akibat disetrika ayah tirinya. Warga pun melaporkan peristiwa ini ke polisi. Adapun pelaku yang merupakan ayah tiri korban mengaku kesal lantaran korban pernah bertengkar dengan anak kandungnya. Ada luka semacam setrika ya di tangan kanan dan kaki kanan untuk si anak ini. Namun kita masih menunggu hasil visum juga apakah ada luka lain terkait dengan penganiayaan dilakukan oleh sang ayah tirinya. Sebelumnya tetangga korban mengaku curiga karena kerap mendengar suara rintihan dari rumah korban. Korban juga sering datang ke rumah tetangga untuk meminta makan. Saat penganiayaan terjadi, ibu korban sedang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Dari Bogor, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait penyiksaan yang dilakukan ayah tiri sudah bergabung bersama kami Kompol Supriyadi, Kasih Humas Polres Metro Depok, Jawa Barat. Selamat sore Pak Kompol Supriyadi. Selamat sore Mbak. Ya Pak Supriyadi, dari pengakuan pelaku, sejak kapan pelaku ini kerap menganiaya korban? Menurut hasil keterangan dari pemeriksaan kita bahwa tersangka ini ya sering melakukan penganiayaan terhadap anak tiri ya.
ini sudah beberapa kali terjadi, dibuktikan dengan keterangan tetangga korban yang sering mendengar ada suara rintihan, suara tangis, suara seperti orang sedang dipukuli dan seterusnya. Ya, saat warga menggerebek rumah pelaku, warga menemukan korban sedang disekap dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Apakah memang pelaku kerap melakukan tindakan seperti itu kepada korban? Betul, bahwa tersangka sering melakukan tindakan itu ya terhadap anak tirinya, karena sebenarnya yang bersangkutan merasa kesal karena anak kandungnya atau adik tiri daripada korban ini pernah dijaili oleh kakaknya. Ya, pernah dijaili oleh kakaknya sehingga bapaknya marah. Jadi adik tirinya ini ya pernah disetrika oleh korban. Oleh karena itu pada saat yang bersamaan, karena yang bersangkutan mengaku pernah melakukan itu pada saat ditanya oleh bapak tirinya, sehingga pada hari itu juga bapak tirinya langsung menyolokkan setrika dan melakukan penyiksaan terhadap korban ya yang mengenai bagian tangan dan kaki. Apakah selama ini ibu korban yang juga istri pelaku mengetahui tindakan penganiayaan ini, Pak? Karena perlu kita ketahui bahwa ibu korban adalah seorang ojek ojol. Ya, tentunya ibu korban ini jarang di rumah. Jadi korban ini lebih banyak berada di rumah bersama ayah tirinya. Sudah berapa lama pelaku dan ibu korban ini menikah dan bagaimana hubungannya belakangan ini, Pak? Nah, itu nanti kita dalami dulu. Kita belum melakukan pemeriksaan kaitannya dengan berapa lama korban tersangka ini menikah dengan istri dan seterusnya. Nanti kita akan lakukan tentunya pemeriksaan selanjutnya. Yang kita lakukan pemeriksaan sekarang adalah kita lebih fokus kepada kapan sebenarnya peristiwa itu sering dilakukan. Ya. Oleh karena itu pasti kita ya penyidik akan melakukan pemanggilan ya terhadap beberapa saksi ya yang ada di sekitar daripada pencerahan itu yang bisa memberikan keterangan kepada penyidik bahwa memang perbuatan itu sebelum malam minggu itu ada suatu peristiwa terdahulu yang mendahulunya. Ya, terkait penggerebekan yang dilakukan oleh warga, bagaimana awal mula warga setempat mengetahui adanya penganiayaan ini dan kemudian mendatangi rumah pelaku? Ya baru tentunya kita bisa lihat dari beberapa video yang beredar bahwa tentunya warga hari-hari sebelumnya sudah pernah mendengar suara-suara yang aneh, suara rintihan, suara sakit, teriak dan seterusnya, sehingga warga merasa kesal. Ini tentunya ada sesuatu yang tidak beres terhadap rumah tangga tersebut, sehingga atas inisiatif daripada warga melakukan pendobrakan rumah kontrakan pada malam hari itu, ternyata didapatkan ya pada saat pintu terbuka ya ternyata korban dalam keadaan tangan dan kaki terikat ya yang dilakukan oleh ayah tirinya. Ya, saat ini bagaimana kondisi korban, Pak, dan tinggal di mana saat ini korban? Korban saat ini dalam pengasuhan ibu kandungnya, tetapi dari pihak penyidik tentunya melakukan pengawasan dan pengamanan tertentu. Ya, jadi paling tidak nanti dalam rangka berikutnya tentu kita akan melakukan pemeriksaan trauma healing terhadap yang bersangkutan, terhadap korban, apakah ya terjadi psikis yang dialami oleh yang bersangkutan. Nanti kita akan lakukan itu. Ya, pelaku sudah ditangkap. Apa jerat hukum yang bisa dikenakan terhadap pelaku, Pak? Ya, pelaku sudah kita amankan ya semenjak malam hari itu. Setelah kita lakukan pemeriksaan dan seterusnya, yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan. Kita kenakan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Baik, terima kasih Kompol Supriyadi telah bergabung bersama kami di iNews Sore.
Pemirsa, polisi akan memanggil komedian berinisial M yang membeli 76 video asusila Dea OnlyFans. Sementara DPR RI menggelar rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil pembahasan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau RUU TPKS. Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus pornografi dengan tersangka Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut komedian ternama berinisial M membeli puluhan video asusila Dea OnlyFans. M akan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam waktu dekat. Dari beberapa orang tersebut, kami sudah menganalisa ada satu orang, seorang komedian terkenal dengan inisial M. Ya, komedian terkenal dengan inisial M, itu ada yang membeli video tersebut. Nah, nanti kita akan lihat apakah yang bersangkutan ikut menyebarkan atau bagaimana, nanti akan kita panggil yang bersangkutan untuk menjadi saksi terlebih dahulu. Sementara Badan Legislasi DPR hari ini menggelar rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil pembahasan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Setelah rapat pleno ini, DPR menggelar rapat dengan Badan Musyawarah agar pengesahan RUU TPKS bisa menjadi salah satu agenda dalam rapat paripurna terdekat. Sementara terkait tidak masuknya pemerkosaan dan aborsi dalam RUU tersebut, Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Balik DPR RI Willy Aditya mengatakan pemerkosaan tidak masuk ke TPKS karena telah diatur di KUHP. Begitupun dengan aborsi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pertamax naik, Pertalite mulai langka, sementara harga minyak goreng melambung. Presiden Jokowi pun menegur menteri-menterinya dan selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami.